الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد. Alhamdulillah, insyaallah taala kita lanjutkan tafsir dari surat An-Najm. Dan pertemuan yang lalu kita sampai pada ayat keempat dan memasuki ayat kelima dan seterusnya. Di mana disebutkan sebelumnya bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah beliau berbicara atas dasar hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, tidak lain itu melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Maka tidak berhenti sampai di situ dalam menjelaskan. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dengan gamblang dan jelas dari mana asal muasal kalau begitu ucapan sabda beliau ataupun apa yang beliau sampaikan. Ketika mereka orang-orang musyrikin mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwah beliau serta apa yang beliau sampaikan, maka Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya menegaskan, setelah bersumpah, kemudian dengan apa yang Allah kehendaki, yaitu dengan bintang ketika jatuh maupun bintang ketika menghilang. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya teman kalian itu tidaklah sesat, tidak pula menyimpang. Allah jelaskan bahwasanya beliau alaihissalatu wassalam betul-betul di atas petunjuk, di atas bimbingan. Ya. Dan juga tambahan bahwasanya di antara sifat An-Najm, bintang, itu selain dia menghiasi langit dunia, dia juga sebagai alat pelontar dari syaitan, dari kalangan jin yang mencuri berita langit. Maka sebagaimana bintang bisa menjadi indah dan menghiasi langit yang tanpanya langit hanyalah hitam kelam tanpa hiasan, tapi juga bintang Allah jadikan rujuman lisyayatin, sebagai pelontar bagi alat melempari syaitan yang mencuri berita langit. Begitu pula syariat. Dan apa yang beliau bawa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada padanya petunjuk, bimbingan dan keindahan, tapi juga ada padanya peringatan, hukuman dan ketegasan. Keindahan dan kesudahan yang baik bagi siapa yang mau mengikuti, dan ancaman, peringatan dan hukuman dan akibat yang buruk bagi siapa yang menentang. Bagaimana bintang dapat menghiasi bulan, dapat menghiasi langit yang kelam, juga dapat menjadi alat pelontar syaitan. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki dan memastikan tidaklah teman kalian itu yang mereka kenal nasabnya, yang mereka ketahui kejujurannya, yang mereka panggil dengan Al-Amin, Muhammad Al-Amin, yang amanah, dikenal jujur, namun tiba-tiba mereka dustakan dan mereka juluki dengan pendusta, tukang sihir, penyair, orang gila, dan julukan-julukan buruk yang lainnya hanya sebab beliau mendakwakan apa-apa yang menyelisih mereka. Maka Allah pastikan bahwa teman kalian itu yang kalian kenal, bukan orang asing, adalah tidak betul-betul tidak sesat dan tidak menyimpang. Bukan seorang yang keliru, tersesat jalannya tanpa maksud, bukan juga orang yang sengaja berniat buruk untuk menyimpang dalam keadaan telah tahu. Tidak demikian kedua-duanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan kalau begitu apa yang disampaikan beliau apa? Allah katakan wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah dia Muhammad berbicara menurut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, tidak lain itu merupakan wahyu yang Allah turunkan
yang diwahyukan kepada beliau. Dan telah kita jelaskan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an yang beliau sampaikan, firman Allah. Yang kedua adalah Al-Hadits, sabda-sabda beliau alaihi salatu wassalam, redaksinya dari beliau tapi tetap wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu. Dan yang ketiga, kadang beliau beristihad dari pemikiran beliau untuk maslahat tetapi dibenarkan oleh syariat. Dan ketika istihadnya keliru, langsung datang teguran dari langit. Ya. Ketika datang dulu misalnya masa-masa musyrikin itu menentang dakwah dan selalu menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, sampai sebagainya disiksa hingga terbunuh, ya. Ayahnya Ammar yaitu Yasir dan ibunya Sumayyah, telah kita sebut berbagai macam penyiksaan. Maka ada datang satu masanya ketika Hamzah sudah berislam, paman Rasul yang kuat, ya. Umar juga masuk Islam. Islam mulai menguat, mereka mulai memikirkan cara-cara lain, membujuk, menawarkan seperti yang dilakukan Utbah bin Rabi'ah, Abul Walid. Kalau engkau mau, kami jadikan engkau orang terkaya. Kalau engkau di Quraisy, kalau engkau mau, ya, kami berikan engkau kedudukan paling mulia, sehingga kami tidak akan memutuskan kecuali setelah menunggu keputusanmu. Kalau engkau mau menikahi wanita tercantik, kami pilihkan engkau 10 wanita tercantik dari Quraisy yang siap engkau nikahi. Silahkan engkau lakukan untuk menghentikan dakwah. Mulai melakukan, ya, bujukan-bujukan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan dengan ketegasan, Hamim, ya, surat Fussilat, ya, sampai jika kalian berpaling, ya, maka beliau menyampaikan peringatan sebagaimana yang datang peringatan kepada kaum mithla sa'iqati 'ad wa Tsamud, terhadap kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Ketegasan dan kejelasan. Sampai kemudian akhirnya sebagian mereka mau, sebagian mereka menawarkan juga untuk kita beribadah setahun ini mengikuti peribadahanmu, tapi setahun berikutnya engkau juga mengikuti tata cara kami. Sudah mulai turun. Mereka mau ikut setahun, tapi setahun berikutnya engkau lah gantian ikut. Berubah caranya yang tadi keras, kadang berubah dengan cara-cara seperti ini. Turun surat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun dan seterusnya. Datang lagi cara yang lain. Mereka ingin duduk, kami mau dengar ucapanmu, kami mau dengar apa yang kau sampaikan, tapi tolong jauhkan kami dari orang-orang rendahan itu. Mereka tokoh-tokoh musyrikin ingin mau duduk mendengarkan apa yang tidak kau sampaikan Muhammad, tapi janganlah barengkan kami dengan para budak. Ada Bilal, ada ini, ada Ibnu Ummi Maktum, ada orang-orang sebagai orang miskin, orang budak, mereka tidak mau. Dan untuk cara yang ini sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak beristihad, ya sudah saya coba. Untuk demi mendakwai mereka, datang Ibnu Ummi Maktum yang buta, ingin minta bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sempat waktu itu Nabi lebih condong kepada tokoh-tokoh musyrikin. Untuk didakwahi, untuk diperhatikan, diajak masuk Islam. Maka Allah datang teguran dari Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, dan seterusnya. Ya, dia telah bermuka masam dan berpaling ketika datang kepadanya seorang buta dan seterusnya. Maka syahidnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3. Ya. Di sana Nabi menyampaikan Al-Quran, kalam Allah, hanya menyampaikan. Redaksinya, lafadznya, seluruhnya dari Allah, Nabi hanya menyampaikan. Yang kedua hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dan dinisbatkan hadis-hadis itu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi itu juga wahyu kedua, al-wahyi. Di sana ada istihad dari pemikiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibenarkan oleh syariat, dan itu pun dipakai wahyu. Dan yang tidak benar, ada kekeliruan dalam istihad, langsung datang teguran dari langit. Itulah kenapa Nabi dijuluki al-ma'sum, yang terjaga dari kesalahan. Maka ketika sahabat ditegur, ketika mencatat segala sesuatu yang muncul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau hendak menulis dari seseorang? Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang marah, kadang sedang ridha. Kalau sedang marah juga, apa hendak engkau tulis? Maka sempat sahabat ini berhenti dan telah kita sebutkan kisahnya.
Maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uktub minni fa innahu la yakhruju min hadza ila haqq." Tulislah dariku, karena tidaklah keluar dari lisanku ini kecuali benar semua. Ini takrir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahkan qauliyah. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernyataan bahwa tidak ada yang muncul dari lisan beliau kecuali hak benar. Marahnya beliau benar, ya, senangnya beliau, segala bimbingan beliau adalah hak. Bahkan sebaik-baik petunjuk. Maka ketiga, orang bertanya-tanya, wa ma yantiqu 'anil hawa. Kalau dikatakan Nabi tidak berbicara menurut hawa nafsunya, berbeda dengan kita. Kita berbicara menurut kecondongan. Kadang sebagian orang lebih condong kepada orang dekatnya, sebagian lebih condong, ya, sebagaimana kita contohkan dalam beberapa kasus. Ya. Ada kecelakaan, dia lihat mana yang kira-kira lebih kasihan, dia tolong. Padahal dia tidak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Maka Allah sebutkan bahwasanya itu adalah wahyu seluruhnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Lalu ketika muncul, kalau wahyu bagaimana? Jika dari Allah, ada di atas dan musyrikin mengetahuinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di bawah, di bumi. Bagaimana bisa sampai? Maka tidaklah ada suatu keganjalan pun, kejanggalan ataupun hal yang menimbulkan pertanyaan kecuali Allah jelaskan dengan gamblang bagaimana wahyu itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan di ayat setelahnya, 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Yang mengajarinya adalah yang memiliki kekuatan yang amat sangat dahsyat. 'Allamahu syadidul quwa. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam muallim, diajari, diberitahu, disampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala oleh perantara yang disifati di sini syadidul quwa. Syadid yang amat sangat, ya, yang menunjukkan amat sangatnya, dan quwa disebutkan At-Tabari adalah jam'u al-quwwah, jamak dari kekuatan. Baik. Dan disebutkan di sini oleh Syekh Sa'di, "Tsumma dzakara al-mu'allima li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Allah menyebutkan pihak yang mengajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa Jibril alaihi salam. Dialah Jibril alaihi salam. Afdalul malaikatil kiram, seutama-utama malaikat, ya, yang mulia. Wa aqwahum, yang paling kuatnya, wa akmaluhum, dan paling sempurna, di antara seluruh malaikat. Ialah yang diserai tugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi, bahkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan di sini, 'allamahu syadidul quwa. Kata Syekh Sa'di, nazala bil wahyi 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam Jibrilu alaihi salam. Yang turun membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Jibril. Maka Jibril merupakan utusan Allah dari kalangan malaikat, menyampaikan wahyu Allah kepada Rasul, utusan Allah dari kalangan manusia, Rasul terakhir akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan makna syadidul quwa syadidul quwwah adz-dzahirah wal batinah, yang memiliki kekuatan yang amat dahsyat lahiriah maupun batin. Kuat batinnya, kuat zahirnya, lahiriahnya. Qawiyyun 'ala tanfidhi ma amarahu Allah bi tanfidhi. Beliau kuat untuk melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan untuk dikerjakan. Kuat, mampu mengerjakannya. Qawiyyun 'ala isalil wahyi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga kuat untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man'uhu min ikhtilasi syayatin lah. Kuat untuk melindungi, menjaga dari curian syaitan kepadanya. Ya, tidaklah datang suatu berita dari langit kecuali para syaitan dari kalangan jin ingin mencari tahu, ya, ada apa ini, ya. Mereka berusaha mencuri berita langit, akan terjadi ini itu, dan mereka menyampaikan kepada para dukun dan orang-orang yang memujanya atau yang memberikan sajian-sajian kepadanya, dan sebagian yang lain mereka tambahi berupa kedustaan-kedustaan. Maka Jibril menjaganya sehingga wahyu tersebut terjaga dari curian syaitan. Au idkhaluhum fihi ma laysa minhu, atau untuk syaitan memasukkan
ke dalam wahyu yang dibawa tersebut apa yang bukan dari wahyu yang asli dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyunya dari Allah demikian, ditambahi oleh syaitan, ada tambahan yang lain. Maka dijaga dengan sebaik-baiknya oleh Jibril hingga tersampaikan dengan baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza min hifdzillah li wahyi. Ini merupakan termasuk penjagaan Allah terhadap wahyunya. An arsalahu ma hadzal rasul al-qawiyil amin. Di mana Allah mengutus untuk mengirim wahyu menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dibawa oleh rasul yang kuat, yang amanah, kuat dan amanah. Dan sesungguhnya al-qawiyul amin, dua sifat ini merupakan sebaik-baik sifat orang yang dipekerjakan. Pihak yang diajak bekerja sama itu paling bagus sifatnya adalah dua ini, qawiyul amin. Ini pernah kita sebut termasuk dalam ayat inna khayra man ista'jarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah yang kuat lagi amanah. Sebagaimana kata salah seorang putri orang yang saleh yang hendak dinikahi oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa kuat tapi juga amanah. Dan disebutkan kepada ayahnya, ya, calon istrinya ini, kemudian menyebutkan, wahai ayah, sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat dan amanah. Kenapa? Dan kuat di sini bisa bermakna kuat memang fisiknya, tapi juga bisa bermakna kuat dalam urusan pekerjaan yang dia tangani. Kalau itu terkait dengan komputer, ya, maka dia kuat membidangi, menguasai tentang dunia perkomputeran. Kalau dia diserai urusan tentang menggambar jenah atau desain atau yang lain, ya dia kuat dalam bidang tersebut. Kalau dia diserai urusan mesin, perancangan, yaitu mesin, teknologi terbaru, maka dia kuat dan ahli menguasai dalam bidangnya. Disebut qawi, kuat dalam bidangnya. Ketika dibutuh ilmu atau hafalan atau yang semisal, kuat hafalannya, dhabt, qawi, kuat dalam ilmunya, rasyih, matang. Dan sifat yang kedua adalah al-amin, amanah. Dengan kejujurannya, dengan amanahnya, sehingga dia menunaikan dan melaporkan dengan pekerjaannya sebaik-baiknya. Jika hilang sifat salah satunya, dia amanah tapi tidak kuat. Betapa banyak pekerjaan tidak selesai karena ketidakmampuan orang menangani pekerjaan tersebut. Karena tidak mampu dan tidak kuat, tidak menguasai dan bukan bidangnya. Maka seberapapun bagus niatnya membantu, tidak akan bisa baik membantu ketika dia bukan bidangnya. Ya, tidak bisa maksimal. Contoh yang lain kedua adalah ketika dia kuat menguasai bidangnya, ya, tetapi dia tidak amanah. Dia pandai mengatur, memanajemen, melaksanakan atau pekerjaan yang dibidanginya. Tapi setelah selesai, dia tidak amanah, tidak melaporkan sesuai fakta, atau dia yaitu menipu, atau yakni beberapa hal yang lain yang tidak menunjukkan amanah, ya. Justru dia serahkan dan dia berikan tidak sesuai dengan amanah yang dia pikul, tetapi untuk kepentingannya pribadi atau pihak-pihak lain yang bukan yang memiliki haknya. Maka ini penting al-qawiyul amin, sifat, dan itulah sifat dan sifat yang dimiliki oleh Jibril alaihissalam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan di ayat yang lain disebutkan innahu la rasulun karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in thamma amin. Di antara sekian sifat-sifat tersebut, kemuliaannya dan kekokohannya, tetapi juga kedudukannya di sisi Allah, penguasa arsy, dia juga adalah yaitu dzi quwwatin, punya kekuatan, dan muta' ditaati lagi, tamma amin, dia amanah. Ini di antara sifatnya. Maka dengan kekuatannya dia menjaga wahyu dari curian syaitan, dari penambahan dari syaitan yang bukan dari wahyu ditambahkan. Kuat dengan kekuatannya dia melindunginya, menjaganya, dan amanah untuk menunaikannya. Ini juga yang masuk dalam pembahasan para perawi hadis. Dipersyaratkan hadis sahih adalah marawahu adlun dhabit. Di antara syaratnya yang 5, salah satunya diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil, ya ini baik dan juga dhabit, punya hafalan yang kuat. Maka contohnya
Terkait dengan adalah orangnya jujur, tidak bohong, ya. Dan yang kedua, dhabit adalah hafalannya kuat, baik itu terjaga, dhabit ini menjaga ilmunya baik dengan catatannya atau dari hafalannya. Jadi dia menyampaikan riwayat tidak tidak berubah, tetapi dia menyampaikan riwayat sebagaimana yang dia dapatkan ilmunya, apakah dari catatannya dia baca atau dari hafalannya. Maka dhabit ada dua, dhabit kitab dan dhabit as-sadr. Maka demikian pula dipersyaratkan padanya hal-hal tersebut di antara syarat-syarat yang lain seperti ittisal sanad, bersambung sanadnya, tidak boleh terputus sanadnya, tapi juga dua perkara ini sangat penting. Dan itu ditopang oleh dalil-dalil yang sekian banyak terkait dengan hal ini. Yang tanpa ada ini juga menjadikan adanya cacat dan kepincangan dan tidak beresan dalam sumber dari suatu berita. Dan yang paling mengerikan adalah ketika sumber berita tersebut terkait dengan masalah agama. Oleh karena termasuk ilmu sanad itu keistimewaan umat ini. Jelas sanadnya. Ini dari siapa? Dari siapa. Dan itu tidak dimiliki oleh agama lain. Laulas sanad al-isnadu minad din. Sanad ini termasuk bagian dari agama. Laulas sanad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karenanya, tentu tiap orang akan bebas berbicara apa yang dia inginkan. Rasul mengatakan begini, ternyata dari mana buktinya? Mana buktinya Rasul mengatakan begini? Mana hadisnya? Ya, mana riwayatnya? Ya, tidak bisa. Maka ketika mereka menisbatkan kepada ucapan Isa alaihissalam, maka dilihat dari sana dalam pembahasan ya disebutkan terkait dengan Bibel yang ada terbagi dua, perjanjian lama, perjanjian baru terdiri dari sebagian yang disebut dengan Injil Lukas, Markus dan seterusnya. Siapa orang-orang ini? Apakah Hawariyin atau generasi setelahnya? Kemudian apakah sahih penisbatan tersebut kepada mereka? Siapa dengar dari siapa? Apakah ada sahih dan salahnya dan disebutkan oleh jika tidak, dan itu dibahas dalam bidangnya ya di Rosatul Adyan. Pembelajaran tentang agama-agama, ketika tidak bisa dijumpai dengan syarat-syarat sebagaimana tadi, maka itu rentan terdapat masuknya perubahan, rentan adanya yaitu keganjilan berita, kesalahan atau yang seterusnya. Apakah dengan sengaja atau tanpa sengaja? Dengan kesengajaan misalnya memang orang ada yang berniat jelek memasukkan ajaran yang bukan ajarannya, seperti Trinitas. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan Trinitas. Beliau akidahnya tauhid, menyembah Allah semata dan memerintahkan umatnya untuk menyembah Allah semata sebagaimana para nabi dan rasul. Tetapi ketika dimasukkan Trinitas, ada yang sengaja memasukkan, atau yang kedua bisa jadi karena nisya. Namanya manusia, kadang niatnya baik ingin menyampaikan tetapi keliru, salah redaksi, salah isi, salah tidak sebagaimana aslinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an ini, ya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu hadis dengan sanad. Sehingga sampai pun 14 abad, 15 abad sepeninggal Rasul, umat ini dengan belajar bisa mengetahui mana hadis sahih, mana dhaif, mana yang sabda Rasul, mana yang bukan. Dan ini ada kaitan dengan sifat Al-Qawiyul Amin. Salah satu syarat yang syarat-syarat penting dari para perawi hadis, para pembawa berita. Dan Jibril disifati dengan sifat ini, kuat dan amanah. Dan Nabi Muhammad SAW dijuluki dengan Al-Amin, bahkan yang menjulukinya orang-orang musyrikin sendiri sebelum mereka memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengan kejujuran atau mengakui Nabi adalah Al-Amin, yang amanah, tempat menitipkan mereka barang-barang, mengenali kejujurannya. Tetapi demikianlah permusuhan. Mereka menilai sesuatu berdasarkan hawa nafsu sehingga mereka tidak lagi otentik dan objektif ketika menilai apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Al-Amin menyampaikan dari Ruhul Amin, roh yang amanah, yang kuat, Jibril alaihissalam dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan kemudian sifat selanjutnya dari Jibril, allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa, yang memiliki mirrah. Telah disebutkan, kita singgung di pertemuan yang lalu, mirrah kata Syekh Sa'di ai quwwah wa khuluqun hasan wa khalqun hasan wa jamal zahirun wa batin. Yaitu dzumirrah adalah yang memiliki kekuatan dan juga bentuk penciptaan yang indah dan bagus, lahiriah maupun batinnya. Ya.
Ini disifati dengan dzu mirratin. Dan mirrah bisa bermakna dua-duanya. Mirrah bermakna indah, sempurna, dan mirrah bermakna kuat. Adapun contoh dalil yang menunjukkan bahwasannya mirrah adalah bermakna kuat adalah sebagaimana hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis Abdullah bin Amr bin As dan juga Abu Hurairah yang dinukilkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya, warada bil hadis sahih, datang dalam hadis yang sahih dari riwayat Abu Hurairah dan Ibnu Amr bin As, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahillu shadaqah li ghaniyyin wala li dhi mirratin sawiyyin. Tidak halal sedekah bagi orang kaya, tidak pula bagi orang kuat, ya, dan mampu atau sempurna. Syahidan di situ disebut dhi mirratin. Tidak halal sedekah bagi orang ghani, orang kaya, ataupun mirrah. Kalau hadiah boleh, memberikan halal yang lain, tapi sedekah adalah untuk fakir miskin, bukan untuk orang ghani kaya. Tidak pula dhi mirrah, yang memiliki kekuatan. Ini hadis menunjukkan mirrah maknanya qawi, kuat. Begitu pula yang menunjukkan hal ini juga bermakna kuat adalah ayat yang lain yang disebut tentang Jibril. Allah mengatakan innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin muta'in sama amin. Disebut dzi quwwah, maka makna dzi mirrah bisa bermakna dzi quwwah, yang memiliki kekuatan. Tetapi juga mirrah bermakna indah, ya, dan itu masyhur di kalangan Arab. Dan demikian sejumlah ulama mufassirin menukilkan dengan sanadnya sampai ke sejumlah salafun salih dari para ulama tabi'in dan selain mereka. Ya, yang terakhir ketika disebutkan yaitu dzu mirratin, Al-Baghawi rahimahullah menukilkan qala Ibnu Abbas dzu mirratin yakni dzu manzarin hasan. Al-Baghawi rahimahullah taala dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan dzu mirratin maknanya dzu manzarin hasan, yang memiliki pemandangan atau penampilan yang indah. Dan ini juga didukung nanti di ayat setelahnya, di mana Nabi melihatnya di ufuk, ya, dalam bentuknya yang asli. Ya, laqad ra'ahu nanti akan disebutkan, ya, dan terkait dengan hal ini, ya, bahkan 2 kali dengan bentuknya yang asli. Maka itu menunjukkan keindahan, sebagaimana juga beliau nukilkan dari Muqatil, dzu khalqin tawilin hasan, memiliki bentuk yaitu fisik yang tinggi dan indah. Kemudian disebutkan fastawa, dzu mirratin fastawa. Dan sebagian ulama menyatakan tidak ada menafikan 2 makna ini. Dia juga kuat tapi juga indah. Oleh karenanya disebutkan di dalam tafsir At-Tabari wala munafah bainal qaulain, dan tidak perlu dipertentangkan, tidak ada saling menafikan antara 2 pendapat. Yang satu mengatakan dzu mirrah ai dzi quwwah, ya, dikatakan oleh Tabari, dinukilkan ini adalah pendapat Mujahid bin Jabr, Hasan al-Basri, dan Ibnu Zaid dari kalangan tabi'in. Adapun Ibnu Abbas mengatakan dzu manzarin hasan, yang memiliki penampilan dan bentuk yang indah. Dan kata Tabari rahimahullah setelah menukilkan asar Qatadah yang serupa dengan Ibnu Abbas, memiliki yang indah, tinggi dan bagus, maka Tabari mengatakan tidak bertentangan antara 2 pendapat tersebut. Fa innahu alaihi salam, karena sesungguhnya Jibril alaihi salam dzu manzarin hasan wa quwwatin syadidah. Dia juga indah, ya, bagus penampilannya, tapi juga punya kekuatan yang amat dahsyat. Maka dua-duanya sifat yang adalah sifat Jibril alaihi salam. Disebutkan dzu mirratin fastawa. Fastawa bisa bermakna 2. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin taala istawa. Dan ini menunjukkan Al-Quran itu luar biasa, ya, singkat tapi padat makna. Kadang satu kalimat, satu kata terkandung di dalamnya sekian banyak makna dan tidak bertentangan. Ya, ini, ya, sifat istawa, ya, itu bisa bermakna kamula, sempurna. Ya, dia indah dan jadi semakin sempurna keindahannya. Dan istawa bisa bermakna ala, naik ke atas.
ya, dan ada di atas. Seperti Ar-Rahman adalah istawa. Allah di atas arsy-Nya beristiwa. Adapun contoh yang pertama, istawa bermakna kamula, sempurna, adalah sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Ya, ketika menyebutkan salah satu kisah nabinya, ya. Dan ketika nabi tersebut telah mencapai kedewasaan, walamma balagha ashuddahu, ya, mulai kuat, ya, anak kecil lemah, semakin tua semakin lemah juga. Tapi ketika mulai remaja, semakin menginjak kedewasaan, semakin dewasa, walamma balagha ashuddahu, ketika dia telah mencapai kekuatannya, wastawa, dan semakin sempurna. Wastawa, karena yang paling sempurna adalah ketika, yakni pertengahan. Ya, bukan ketika kecil, bukan juga ketika sudah semakin tua. Dari lemah semakin menguat pada puncak kekuatan, melemah lagi. Dulu belum bisa bicara, belajar ngomong, semakin bagus, semakin fasih bicaranya. Tambah lama, tambah kurang jelas lagi, ompong, tambah ini, tambah itu, dan seterusnya. Maka ketika disebutkan ini, ketika dia nabi tersebut pada puncak kedewasaannya, wastawa, dan semakin sempurna, atainahu hukma wa ilma, kami berikan kepadanya hukum dan ilmu. Allah memberikannya ilmu ketika sudah pada puncak kedewasaan dan kematangan berpikir, kematangan ilmu. Ya, diberikan. Wastawa di sini maknanya ay kamula. Tapi terkadang demikian pula istawa dikaitkan dengan sesuatu dan bermakna meninggi dan bertempat di sana. Misalnya istawa Ar-Rahmanu alal arsy istawa, alal arsy istawa. Maka ini maknanya meninggi dan di atas, ya. Sebagaimana di sini maknanya ulu, ya. Maka begitu pula di sini bisa bermakna dua-duanya. Jibril dari sisi penciptaannya indah dan semakin sempurna ketika dilihat. Nabi dalam bentuk yang asli dia semakin sempurna, menampakkan warna-warni yang luar biasa indah, tapi mencengangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk aslinya. Tapi dia juga naik ke atas. Ditunjukkan oleh ayat setelahnya, wa huwa bil ufuqil a'la, ada di ufuk tertinggi. Baik, di firman Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya ketika mensifati yang mengajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan wahyu Allah kepada beliau alaihi salatu wasallam adalah Jibril alaihissalam, disebutkan oleh Allah dengan sifat-sifatnya. Allamahu syadidul quwa, yang amat sangat kuat, dzu mirratin fastawa, yang kuat lagi indah, dan dia pun semakin sempurna dan meninggi. Wa huwa bil ufuqil a'la, dan sementara dia berada di ufuk yang paling tinggi. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, ai ufuqus sama' alladhi huwa a'la min al-ard, di ufuk langit yang mana itu lebih tinggi daripada bumi. Dan sebagian riwayat sebagaimana Ibnu Katsir menukilkan dari Mujahid, yakni matli asy-syams. Sebagian salaf menyebutkan dari ufuk di sebelah timur tempat, yakni datangnya siang. Ufuk, kejauhan di ufuk langit, ya, wa huwa aqsad dunya inda matli asy-syams. Ini yang disebutkan oleh Al-Baghawi rahimahullahu taala. Yang jelas di ufuk langit terlihat, ya. Bahwa min al-arwah al-alawiyah allati la tanaluha asy-syayatin wa la yatamakkanuna min al-wusul ilaiha. Yang mana dia termasuk dari roh yang paling tinggi dan tidak mungkin dicapai oleh para syaitan, tidak mungkin mereka sampai menggapainya. Ya, syaitan tidak dapat menggapai tempat. Jibril alaihissalam tidak pula dapat mengganggu wahyu yang dijaganya untuk bisa sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat adalah para penghuni langit, ya, sukanus sama, ya, para penghuni langit. Dan Jibril alaihissalam saya demikian pula termasuk, dan beliau di lapis termasuk yang tinggi. Dan suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya sebagaimana akan tersirat pada ayat-ayat yang setelah-setelah ini. Kemudian Allah mengatakan tsumma dana fatadalla. Tsumma dana, yakni kata Syekh Sa'di, Jibril
dana Jibril, kemudian dia mendekat, yakni Jibril semakin mendekat. Minan Nabi sallallahu alaihi wasallam li isalil wahyi ilaih, untuk menyampaikan wahyu kepadanya yang aslinya di langit, penghuni langit. Ketika Allah perintahkan Rohul Kudus, Rohul Amin, roh yang suci dan roh yang amanah ini untuk menyampaikan wahyu Allah kepada Rasul utusan Allah dari kalangan manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pun turun mendekat. Tsumma dana fatadalla, dan semakin mendekat lagi. Dan kata tadalla adalah sebagaimana disebutkan oleh para ulama Allah Ta'ala, biasanya adalah minal fawq ilal taht, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Dia semakin dekat dan mendekat, ya. Tetapi di sisi lain juga dari atas mendekat ke bawah. Dari atas semakin dekat sampai begitu dekatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah sifati jaraknya, fakana qaba qausaini au adna. Maka jadilah dia berjarak sekitar 2 busur, yakni dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, au adna, atau bahkan lebih dekat daripada itu. Dan ini ucapan qaba qausain banyak dibahas oleh ahli lughah dan juga para ulama dalam mensyarah hadis ini. Dalam masalah hadis-hadis, ada hadis-hadis dalam Muslim terkait dengan Isra Mi'raj dan perjumpaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril. Dan orang-orang Arab biasa menggunakan istilah qaba qausain, dan mereka ketika bersumpah untuk perkara penting, untuk berjanji dan gencatan senjata, mereka bawa busurnya masing-masing. Satu membawa busurnya, satu membawa busurnya. Kemudian mereka dipegang dua-duanya busur itu, mereka berdekatan dan berjanji sumpah setia tidak akan lagi saling menyerang, akan saling menjaga darah, tidak akan lagi saling membunuh. Ini biasa mereka gunakan istilah ini, qaba qausain. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala gunakan menunjukkan jarak dekat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW ketika hendak menunjukkan atau menurunkan wahyu dari Allah. Au adna, atau bahkan lebih dekat. Wa hadha yadullu ala kamalil mubasyarah li Rasul SAW birisalah wa annahu la wasitah bainahu wa bain Jibril. Tidak ada batas, tidak ada perantara antara Rasulullah SAW dengan Jibril. Dan Jibril juga telah mendatanginya ketika sejak di Gua Hira. Iqra, dan seterusnya. Insyaallah kita lanjut di kesempatan yang akan datang tentang ayat-ayat dari surat An-Najm ini. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.